Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dindan Alifasya. Saya dari kelas Interpersonal Skill AB. Saya akan menjawab soal nomor 1. Menurut saya, interpersonal skill itu sangat dibutuhkan dan sangat penting. Kenapa? Karena dari interpersonal skill kita dapat melatih tata bicara kita dengan sopan, lugas, dan baik. Kenapa seperti itu? Karena jika kita ingin berbicara dengan seseorang atau ingin kenal dengan seseorang, kita harus memiliki tata bahasa yang baik agar terlihat bahwa kita juga memiliki perilaku yang baik. Karena dengan tata bicara kita, itu akan mencerminkan kepribadian diri kita juga. Jadi orang lain yang mungkin akan mengobrol dengan kita itu akan merasa nyaman. Apalagi kita akan mengenalnya atau berbicara dengannya. Contohnya dalam dunia bisnis, jika kita ingin menjual sesuatu barang kepada orang lain, otomatis kita harus melatih tata bicara kita agar orang lain merasa nyaman dan percaya kepada apa yang kita bicara. Mungkin seperti itu menurut saya dari soal nomor 1. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Menurut saya, jika kita dapat mencintai diri kita sendiri dan menerima kekurangan dan serta kelebihan yang kita punya, kita itu akan merasa bersyukur. Dan untuk orang lain pun kita akan menerimanya. Seperti dalam dunia pertemanan, jika teman saya memiliki kekurangan, saya akan menerimanya karena saya juga merasakan di dalam diri saya. Jika kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, apalagi kita dapat mencintai orang lain. Contohnya, kalau kita ingin berbicara tentang kekurangan orang lain, apakah kita sudah lebih sempurna dari mereka? Mungkin seperti itu menurut saya. Jadi kalau dibilang mencintai diri sendiri itu lebih penting, sangat penting, karena itu akan menumbuhkan efek positif dari diri kita yang akan menyebarkan kepada lingkungan sekitar kita. Efek positif itu sangat penting kita punya. Begitu mungkin menurut saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Berpenampilan baik atau menarik itu menurut saya itu sangat penting ya. Apalagi kita ketika ingin bertemu dengan seseorang, tidak mungkin dong kita memakai pakaian yang jelek, kusam, ataupun kotor. Karena untuk bisa dinilai oleh orang lain, yang pertama yang mereka lihat adalah penampilan kita. Jika penampilan kita baik, penampilan kita bersih, maka orang akan menilai kita bahwa kita itu orangnya yang bersih dan apik mungkin menurut mereka. Jadi kenapa sangat penting ya, karena berpenampilan itu yang pertama dilihat itu penampilan oleh orang lain. Contohnya jika kita ingin melamar pekerjaan dalam suatu perusahaan, yang pertama dilihat HRD itu mungkin penampilan kita. Tidak mungkin jika kita mau melamar ke suatu perusahaan tapi pakaian kita robek-robek. Apakah itu akan terlihat menarik bagi HRD? Kan tidak mungkin. Menurut saya seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Menurut saya, untuk berpikir positif itu yang pertama kita harus merubah pola pikir kita atau mindset kita. Yang sebelumnya kita selalu berpikiran negatif atau selalu pesimis, itu harus kita buang jauh-jauh. Kita harus mulai mencoba atau belajar berpikir optimis dan berpikir selalu positif, mempunyai positive thinking. Dan kemudian berikutnya itu kita harus memperbaiki lingkungan kita. Contohnya dalam pertemanan, jika pertemanan kita memang terbilang buruk atau toksik, mulai kita jauhkan atau kita hindarkan seperti itu. Kita harus mencari teman yang berkualitas, apalagi yang dapat memberikan dampak positif bagi diri kita. Kemudian yang paling penting itu menurut saya adalah ibadah. Jadi ibadah itu atau agama itu dapat merubah mindset kita dari yang kita selalu berpikiran buruk akan menjadi baik. Mungkin menurut saya seperti itu. Menurut saya, untuk menjadi interpersonal skill yang baik, kita itu yang pertama harus merubah pola pikir kita. Dari yang sebelumnya mungkin malas-malasan atau yang
selalu berpikiran negatif tentang apa yang akan terjadi, itu harus kita buang jauh-jauh. Kita harus ganti, kita harus melatih interpersonal skill kita harus berpikiran positif dan selalu optimis dalam melakukan sesuatu. Apalagi dalam berinteraksi, kita harus belajar tata caranya berkomunikasi kepada orang lain, dan kita harus melatih interpersonal skill kita setiap hari dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari cara kita berperilaku, cara kita berbicara, dan cara kita menghargai seseorang. Mungkin menurut saya seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Untuk menjadi pendengar yang baik, menurut saya, kita cukup menghargai pendapat ataupun cerita dari seseorang. Jika ada seseorang yang datang kepada kamu untuk bercerita, kamu cukup mendengarkan, tidak perlu mengkritik, ataupun parahnya lagi kamu malah melakukan adu nasib dengan dia. Itu sangat tidak diperbolehkan. Jadi orang lain itu ketika membutuhkan pendengar yang baik, kita hanya cukup untuk mendengarkan. Karena sejatinya mereka hanya butuh didengar, tidak perlu dikritik ataupun diadukan nasib dengan nasib kalian. Mungkin kalau untuk mengasih solusi atau saran itu bisa untuk dibicarakan, tapi beberapa orang ada yang menerima, ada yang tidak. Jadi untuk menjadi pendengar yang baik, ya kita harus bisa menerima cerita orang, bisa sabar dalam mendengar cerita-cerita mereka. Mungkin menurut saya seperti itu. Menurut saya kebahagiaan dalam hidup itu sangat penting, karena dalam hidup ini kita harus selalu bersyukur. Jika tidak memiliki rasa syukur, yang ada hidup ini hanya akan terasa berat kita untuk menjalaninya. Apalagi dunia itu sangat kejam. Kebanyakan orang gagal karena mereka tidak percaya terhadap diri mereka dan apa yang mereka punya. Namun untuk meraih kebahagiaan juga mungkin terbilang sangat sulit, karena sebagian manusia yang hidup, mungkin semua orang juga mau hidupnya itu bahagia, tapi karena ada beberapa faktor yang membuat mereka tidak bisa bahagia, contoh seperti ekonomi, keluarga, ataupun lingkungannya. Jadi kalau untuk kebahagiaan ya bisa dibilang sangat penting, tapi kalau orang itu tidak bisa berbahagia, ya secara tidak langsung harus merubah lingkungan dia atau menerima apa yang sudah Tuhan kasih kepada dia di kehidupan dia dan bersyukur. Itu sih menurut saya. Saya mengelola emosi dengan cara menahan napas dan diam sebentar. Jika saya sedang ada di suatu konflik dengan teman ataupun orang lain di jalan, saya akan berusaha untuk tidak melakukan kekerasan, apalagi untuk menaikkan emosi saya dan meninggikan nada suara saya. Karena ketika dalam kondisi seperti itu memang sulit menahan emosi, itu memang sulit, tapi dalam kondisi seperti itu insya Allah saya bisa menjaga tata bahasa saya dan menjaga fisik saya agar tidak melukai orang lain ataupun menyakiti orang lain. Karena setiap masalah pasti ada solusinya. Jadi dalam suatu masalah itu saya akan berusaha untuk diam, tenang, dan kemudian ketika amarah saya sudah mereda, saya akan mencoba berbicara baik-baik dengan orang tersebut. Mungkin seperti itu. Menurut saya untuk melupakan masa lalu itu ya kita harus melupakannya. Karena jika kita ingat terus masa lalu itu sangat berat. Mungkin beberapa orang tidak bisa melupakannya, atau itu adalah trauma mereka dari kecil ataupun trauma masa lalu mereka. Tapi kita harus dapat menerimanya dan melupakannya. Karena jika kita ingat terus, itu akan berdampak pada masa depan kita, apalagi pada pikiran kita.
kemudian kita akan menjadi depresi ataupun stres. Jadi bagi saya lebih baik kita fokus terhadap diri kita yang sekarang dan konsisten untuk mengejar apa yang kita inginkan di kedepannya. Di kemudian hari kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti itu. Dan saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Yang pastinya saya akan berusaha sebaik mungkin menjadi seorang ayah, apalagi menjadi sebagai kepala rumah tangga. Saya akan meluangkan waktu saya untuk keluarga saya dan tidak pernah meninggalkan mereka, apalagi sampai membuat mereka itu merasa bahwa saya terlalu sibuk bekerja dan tidak pernah ada di rumah. Itu mungkin yang akan saya lakukan seperti itu. Saya akan membatasi pekerjaan saya dan saya akan mengasih jeda waktu atau beberapa hari untuk libur, untuk bersama keluarga saya, mungkin untuk pergi liburan, membahagiakan anak-anak saya ataupun membahagiakan istri saya. Kemudian saya akan mengajarkan anak-anak saya tentang bagaimana cara berperilaku, dan mungkin akan mengajak mereka ke beberapa tempat yang mereka belum ketahui. Mungkin seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu menurut saya kita harus memiliki sikap yang tegas, karena dalam sebuah kepemimpinan, dalam suatu regu atau tim, jika pemimpinnya tidak memiliki sifat yang tegas, biasanya mereka itu akan dianggap remeh atau tidak dihargai oleh regu dan kelompoknya sendiri. Jadi untuk memimpin suatu regu, saya akan memiliki sifat yang tegas, disiplin, tetapi tidak membuat regu atau kelompok saya tertekan. Jadi saya akan memimpin sebaik mungkin. Ketika mereka melakukan salah, saya akan tegur, tapi saya akan memberikan kesempatan untuk mereka memperbaikinya. Dan saya tidak akan menghakimi, apalagi yang membuat mental mereka down, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 12. Untuk melakukan atau mengembangkan sebuah perusahaan di dalam kepemimpinan saya, yang pertama saya akan lakukan itu membuat tim atau regu yang kompak. Kemudian mengajari setiap karyawan ataupun tim saya untuk memiliki ide-ide yang berlian, dan saya akan menerima masukan serta menghargai pendapat-pendapat mereka. Kemudian saya akan melakukan feedback secara langsung ketika ada hasil, dan saya akan terus mengontrol pekerjaan yang mereka lakukan. Jika ada salah, saya akan perbaiki, dan mungkin jika tidak ada salah, saya akan mengembangkan ide-ide mereka lebih lagi, terutama dalam kedisiplinan dan sikap positif. Saya akan terus mengajari mereka bagaimana cara bersikap positif dan bagaimana caranya memiliki ide-ide yang baik untuk perusahaan ke depannya. Mungkin menurut saya seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari soal nomor 13. Jika ada perbedaan pendapat dalam suatu regu di dalam kelompok saya yang pastinya saya akan menerimanya terlebih dahulu, mendengarkannya terlebih dahulu. Jika kemungkinan memang pendapatnya masuk dengan topik yang kami bicarakan, saya akan melakukan diskusi ulang dengan kelompok saya dan dengan regu saya yang telah memberikan beberapa pendapatnya. Karena untuk mencapai suatu tujuan itu tidak harus selalu dari pikiran kita, kan kita juga membutuhkan ide-ide brilian dari orang lain. Mungkin menurut saya seperti itu. Selanjutnya nomor 14, saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Menurut saya, sebelumnya saya sangat bersyukur telah dapat mempelajari interpersonal skill, karena dengan adanya mata kuliah ini dan yang telah saya pelajari, alhamdulillah telah merubah sedikit demi sedikit kepribadian saya menjadi lebih baik, dan terutama dalam masalah
malu ya, atau dalam masalah tidak percaya diri. Sekarang mungkin saya lebih percaya diri dan lebih banyak memiliki pikiran positif dalam berperilaku serta menjalani kehidupan sehari-hari saya. Mungkin ya harapan saya jika sudah lulus dari perkuliahan interpersonal skill, saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Untuk pertanyaan soal nomor 15, sebelumnya untuk Kak Jule terima kasih banyak sudah mendoakan dan sehat selalu untuk Kak Jule. Dan menurut saya kesan dan pesannya sih apa ya, dalam pembelajaran Kak Jule seru-seru aja menurut saya. Banyak pelajaran banget untuk hidup saya yang bisa saya ambil dari pelajaran Kak Jule. Sekarang seperti ya mungkin kata-kata saya masih terbata-bata, tapi alhamdulillah saya sekarang udah dapat memberanikan diri lah gitu, berbicara di depan kamera seperti ini. Apalagi di depan teman-teman saya juga saya sekarang lebih pede gitu Kak. Jadi ya mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kak Juliet sudah membantu saya dalam merubah pribadi saya menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Kak.